strategi ini baik permasalahan strategi yang sudah kita bahas, yaitu analisis pasar, STP, kemudian analisis produk, analisis harga gitu ya. Itu termasuk dalam fungsi planning ya. Strategi itu, penyusunan strategi itu masuk dalam fungsi atau tahap planning. Nah, tahap berikutnya adalah organizing. Nah, organizing ini yang akan kita bahas di modul 9 ini ya, yang bagian A ini kita lihat ya, pengembangan organisasi yang digerakkan oleh pasar. Jadi kita pada tahap ini kita masuk ke fungsi yang kedua, yaitu fungsi organizing. Kemudian actuating ini merealisasikan yang sudah disusun, yang sudah direncanakan, dan mengkoordinasi ya. Untuk fungsi 3 dan 4 ini adalah implementasi dan mulai pengendalian strategi pemasaran ya. Dan fungsi yang kelima adalah controlling, mengontrol. Nah, ini adalah bentuk dari evaluasi dan pengendalian pemasaran. Oke, jadi ini yang mau saya sampaikan, Bu, melatar belakangi modul kita yang terakhir ini, modul 9 ya. Jadi berdasarkan fungsi-fungsi manajemen. Oke, kita masuk ke pengembangan organisasi yang digerakkan oleh pasar. Ini terkait dengan organizing ya. Nah, jika kita bicara organisasi, kita bisa kategorikan menjadi 2 macam, yaitu organisasi mekanistik dan organisasi organistik. Apa itu maksudnya ya? Oke, saya coba jelaskan. Organisasi mekanistik atau juga sering disebut organisasi birokratis adalah struktur yang kaku dan terkendali yang ditandai oleh spesialisasi yang tinggi, departementalisasi kaku, pengendalian yang sempit, rantai komando yang jelas, formalisasi tinggi, jejaring informasi terbatas. Ini umumnya informasi dari atas ke bawah ya. Dan partisipasi bawahan yang rendah dalam pengambilan keputusan atau sentralisasi. Jadi organisasi mekanistik ini boleh dikatakan sangat kaku begitu ya, sangat kaku sekali. Kemudian juga jelas ini rantai komandonya jelas. Siapa memerintah siapa ya, siapa diperintah siapa, itu jelas di sini. Nah, kemudian tipe yang kedua adalah organisasi organistik. Ini kebalikan dari organisasi mekanistik. Ini ditandai oleh struktur yang fleksibel dan adaptif. Fleksibel dan adaptif maksudnya ini mungkin ya bisa seperti ini. Jabatannya marketing manager. Nah, tapi tidak terbatas di situ saja. Jadi jabatan ini bisa mungkin akan support ke bagian finance, terintegrasi seperti itu ya. Jadi manajer pemasaran bolehlah berintegrasi, bekerja sama dengan divisi lainnya, ya mungkin divisi production. Nah, organisasi organistik ini memungkinkan hal semacam ini gitu ya. Nah, kemudian karakteristik lainnya adalah pekerjaan dapat berubah cepat sesuai kebutuhan. Walaupun bisa saja ada spesialisasi pekerjaan, tetapi karyawan sangat terampil sehingga mampu menangani berbagai pekerjaan yang berbeda. Pekerjaan sering diselesaikan oleh tim ya. Nah, sebetulnya kedua tipe organisasi ini, mekanistik dan organistik ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau kita lihat organisasi mekanistik baik juga gitu ya. Karena apa? Karena jelas rantai komandonya jelas, kemudian tugasnya juga jelas, spesialisasinya juga jelas. Sehingga apa? Sehingga kan kerjanya juga jelas, akan fokus. Nah, organistik juga tidak selalu baik gitu ya, juga akan tidak baik.
Kelemahannya apa? Kelemahannya pekerjaan akan tidak fokus. Karena apa? Manajer pemasaran coba juga memikirkan bagian produksi, bagian keuangan gitu ya. Nah, ini akan mempengaruhi kinerja juga. Kinerjanya akan tidak fokus ya. Demikian juga organisasi mekanis juga ada kelemahannya. Karena terlalu kaku sehingga tidak fleksibel, sehingga karyawan bekerjanya juga tidak bisa all out begitu ya. Oh, ini pekerjaanku sudah selesai. Akhirnya ya ongkang-ongkang gitu ya, tidak mau coba membantu tim lainnya atau membantu divisi lainnya untuk bagaimana menyelesaikan, mencari solusi untuk yang dihadapi perusahaan begitu ya. Untuk organistik juga ini kelebihannya, karena ini bersifat fleksibel, jadi bisa saling melengkapi, bisa saling membantu. Nah, kemudian hal berikutnya yang perlu diperhatikan adalah aktivitas organisasi. Jadi menurut Ruckert, Walker, and Ruring, sentralisasi dan desentralisasi, formalitas dan spesialisasi pekerjaan merupakan bagian dari dimensi utama karakteristik struktural. Sebenarnya ada satu dimensi utama lain, yaitu orientasi aktivitas organisasi. Ada organisasi yang dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas internal. Organisasi demikian disebut organisasi hierarkis. Dari sisi ini diperoleh dua bentuk organisasi, yaitu tadi ya, organisasi birokratis dan organisasi organik. Pada sisi lain, rancangan organisasi dapat pula ditinjau dari interaksinya dengan konsumen. Praktek pemasaran dibagi ke dalam dua golongan, yaitu transactional marketing dan relationship marketing. Organisasi pemasaran juga mengambil bentuk berdasarkan karakter tersebut, sehingga dikenal bentuk transaksional dan bentuk relasional. Bentuk transaksional memiliki struktur tersentralisasi, formal, dan tidak ada spesialisasi. Sedangkan bentuk relasional ditandai oleh karakteristik struktur yang terdesentralisasi, tidak formal, dan terspesialisasi. Jadi bentuk transaksional ini lebih ke itu ya, bentuk mekanistik atau organik, birokratis. Sedangkan untuk yang bentuk relasional ini itu lebih cenderungnya organisasi yang sifatnya organistik ya. Hal berikutnya yang perlu kita perhatikan dalam pengembangan organisasi adalah faktor-faktor yang mempengaruhi rancangan organisasi. Secara umum, keputusan rancangan organisasi dipengaruhi oleh yang pertama adalah strategi perusahaan. Ya, yang kedua adalah ukuran, seberapa besar organisasi atau perusahaan. Kemudian teknologi yang digunakan, serta lingkungan atau environment. Hal keempat adalah desain umum organisasi. Untuk desain umum organisasi ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah desain organisasi tradisional, dan yang kedua adalah desain organisasi kontemporer. Ada tiga desain organisasi umum atau tradisional ini. Yang pertama adalah sederhana, strukturnya sederhana, struktur fungsional, dan struktur divisional. Nah, untuk struktur sederhana ini adalah desain organisasi yang ditandai oleh departementalisasi rendah, ranah kontrolnya luas atau wide span of controlnya luas, luas gitu ya. Otoritasnya terpusat atau sentralisasi, dan formalitasnya rendah. Ini untuk struktur yang sederhana. Kekuatan struktur ini apa? Adalah cepat, fleksibel, dan murah. Karena apa? Karena salah satu penyebabnya karena adanya otoritas yang tersentralisasi. Jadi jika